Nah, itulah yang namanya miracle. Tetapi kita tidak diajarkan untuk berfokus kepada miracle. Oh, nanti kita kalau sama Tuhan maunya miracle aja. Oh, kalau sama Tuhan kita maunya mujizat-mujizat. Bukan. Karena mujizat itu ada dengan suatu tujuan, yaitu di ayat 11. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Untuk episode hari ini kami akan membahas sebuah video dari Mualaf Center Hagia Sophia. Dan yang menjadi pembicara di dalam video tersebut adalah Ustadz Ahmad Kainamah, Bapak Ibu Saudara. Ustadz Kainamah di dalam video tersebut membahas dari Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat 11. Apa saja yang dia bahas akan saya bincangkan dengan Gideon pada hari ini. Halo bro, ya bro, kita ketemu lagi dan hari ini kita akan membahas beberapa pernyataan dari Ustadz Kainama yang akan saya tanyakan kepada bro. Yang pertama bro, Ustadz Kainama menyatakan bahwa Yesus tidak pernah menyatakan air berubah menjadi anggur. Itu adalah pernyataan penulis, tapi Yesus sendiri tidak pernah menyatakan demikian. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Ada dua hal yang saya bahas dari pertanyaan ini. Yang pertama mengenai kenapa harus menyatakan. Jika Anda bersedekah, melakukan hal baik, apakah Anda harus menyatakan? Jika Anda menyatakan, itu benar-benar berbuat baik atau sombong gitu ya? Gimana tuh? Misalkan saya mau bersedekah hari ini, saya mau berbuat baik hari ini, saya kasih tahu semua orang yang ketemu saya mau kasih amal nih, saya mau kasih ya 1 juta untuk panti ini, 1 juta untuk orang yang tinggal di kolong jembatan. Saya kasih tahu untuk apa? Itu tentang menyatakan. Jadi eh, jangan dipakai di mana Yesus nggak menyatakan gitu kan? Ini pernyataan penulis. Yang kedua tentang kesaksian. Yohanes menulis ini sifatnya kesaksian, saksi mata, ya. Jadi kalau Anda anggap saksi mata tidak sahih, maka silakan Anda pergi ke pengadilan. Anda bilang, pengadilan tolong putuskan, jangan gunakan saksi. Karena saksi nggak kuat. Itu Yohanes sebagai saksi. Nah, itu kan pernyataan saksi. Ya, pernyataan saksi nggak kuat. Jadi nggak perlu dipakai. Gitu ya. Jadi dua hal ini. Yang pertama, tidak harus menyatakan. Jadi jangan buat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya buat Anda akan pusing sendiri nanti. Yang kedua, ya kesaksian itu sangat penting. Pernyataan penulis itu sangat penting. Mengapa? Kalau pernyataan penulis seperti ini dan dia bohong, harusnya ini sudah ditolak oleh banyak orang. Itu Anda harus mengerti itu. Tapi ini tidak ditolak kok, ya kan? Maka itu kan kenyataan itu penting sekali. Jika benar bahwa kesaksian Yohanes adalah bohong, pasti ada yang menentang di sana. Kan gitu. Ternyata di Kana nggak pernah ada yang menentang. Gitu ya. Ya, terima kasih bro. Lalu pertanyaan yang kedua, Ustadz kenapa kembali menyatakan bahwa Yesus tidak pernah merubah air jadi anggur? Karena gak mungkin Tuhan mengajari orang menjadi seorang pemabuk. Gimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Ya, terima kasih bro. Saya mau ngajak Ustadz Kainama untuk kita sama-sama ngelihat bahasa asli lah. Saya yakin Ustadz Kainama bisa bahasa Yunani kan?
Ya, silakan Ustadz Kainama buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 13. Anggur yang memabukkan itu ditulisnya apa? Silakan bandingkan katanya dengan anggur di dalam Yohanes 2 ayat 9 untuk pernikahan. Yohanes 2 ayat 9, ya. Ini saya bacakan biar saya nggak bohong. Yohanes 2 ayat 9 dituliskan wine itu dengan kata oinos. Sedangkan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 13 dituliskan gleukos. Apa bedanya? Gleukos adalah anggur yang difermentasikan dengan tujuan untuk memabukkan. Sementara oinos memang anggur, tapi bukan untuk mengabukkan. Karena anggur juga bisa berguna bagi kesehatan. Ya, jadi statement itu sesuai nggak dengan penulisan penulisan kesaksiannya? Tidak. Tapi kok bisa ya sampai pada kesimpulan bahwa Yesus ngajarin mabuk? Itu pertanyaan saya. Gimana itu prosesnya? Ah, sudahlah. Selanjutnya lah, bro. Ya, adalah pertanyaan yang terakhir. Dalam ayat 7 sampai 8 itu tidak ada air berubah jadi anggur, yang ada hanya air. Tetapi menurut Ustadz Kanama, karena pesta udah selama 3 hari, jadi orang-orang di situ itu pada mabuk, bro. Jadi ketika mereka dalam keadaan mabuk, dibawa air, mereka menganggap itu anggur. Gimana bro menanggapi pernyataan ini, bro? Iya, berarti menurut Ustadz Kainama, pesta pernikahan itu tidak berhenti 3 hari ya? Tidak berhenti itu, pesta terus, maksudnya gitu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan. Kalau saya katakan pada tanggal 3 ya ada acara di G Expo Kemayoran. Apakah berarti sudah 3 hari acara itu? Oke. Selanjutnya, memang Yesus itulah dia melakukan yang namanya miracle, yang namanya mujizat. Nah, tapi orang Kristen sendiri tidak diajarkan untuk berfokus kepada mujizat itu. Yang disaksikan ya oleh ada Maria, ada murid Yesus, ya disaksikan di situ. Memang yang mereka saksikan adalah si yang punya hajatan, yang punya pernikahan itu kan sampai berkata bahwa anggur itu sangat baik kan, ya dibawakan lalu sampai dia bilang sangat sangat baik anggur ini. Nah, itulah yang namanya miracle. Tetapi kita tidak diajarkan untuk berfokus kepada miracle. Oh, nanti kita kalau sama Tuhan maunya miracle aja. Oh, kalau sama Tuhan kita maunya mujizat-mujizat. Bukan. Karena mujizat itu ada dengan suatu tujuan, yaitu di ayat 11. Yohanes 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Intinya satu, mujizat bukan diobral. Tapi mujizat adalah kehendak Yesus. Yesus lakukan untuk orang percaya. Nggak mau percaya, silakan. Kan gitu kan? Ya, jadi tujuan dari penulisan Yohanes adalah bukti yang telah disaksikan. Bukti nyata miracle, mujizat yang air menjadi anggur itu disaksikan oleh banyak orang. Dan itulah salah satu yang membuat menolong kita orang-orang yang tidak percaya untuk menjadi percaya. Tapi bukan berarti berfokus pada mujizat, karena tujuan akhirnya adalah percaya kepada Yesus. Tujuannya adalah Yesus. Ya, sekali lagi itu. Jadi ya memang itu miracle. Nggak perlu Yesus nyatakan, ini
ini air ya saya rubah jadi anggur ya simsalabim gitu kan, nggak perlu. Yang mereka saksikan adalah Yesus suruh pelayan itu masukin air. Loh, waktu dibawa kok diminum, dikatakan ini anggur yang sangat baik kualitasnya. That's a miracle, mujizat. Gitu. Dan semuanya itu dilakukan oleh Yesus dengan tujuan, ya, kembali kepada pernyataan untuk percaya kepada Yesus. Seperti di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 menuliskan bahwa dia adalah firman Allah dan dia mengambil rupa manusia, bahwa dia datang dari surga. Dia adalah Allah yang datang ke dunia. Dia menunjukkan kemuliaannya. Tujuannya itu, Pak. Ya, jadi jangan dilarikan kemana-mana makna dari pasal ini. Membuat pertanyaan-pertanyaan yang Anda akan pusing sendiri. Gitu. Kalau saya pergi beri sedekah, ya saya mengatakan tiba-tiba saya kehabisan uang, saya belum ambil uang di ATM, lalu saya pinjam teman, teman saya pinjam dulu 10.000 karena eh, saya belum ambil uang, pasti kan ngomongnya gitu. Ya kan nggak mungkin kita ngomong, lihat nih uang 10.000 ya, saya keluarin nih buat saya keluarin buat sedekah nih, buat sedekah ini saya keluarin nih, lihat ya, saya nyatakan nih, ya kan nggak begitu dong. Demikian. Ya bro, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau bro sampaikan? Silahkan bro. Ya, terima kasih bro. Yang saya mau sampaikan adalah tujuan saya, sekali lagi, bincang teologi ini adalah menanggapi video yang dibuat oleh para mualaf yang sekira mana poin-poinnya itu tidak sesuai dengan makna yang seperti kita bahas tadi, tidak sesuai dengan makna apa yang dituliskan dan dicatatkan Alkitab, ya. Dan tujuannya ini kami cenderung kepada orang Kristen supaya untuk lebih bertumbuh belajar. Bagaimana dengan non Kristen? Silakan nonton, silakan, ya, jadikan ini sebagai bahan pemikiran, bukan sebagai kami bilang bahwa agama Anda salah. Itu perlu diingat. Jadikan ini sebagai bahan pemikiran. Bukan berarti saya sedang menyatakan mualaf tersebut salah, agamanya salah. Tidak, tidak. Ya, jadi kalau mau belajar, orang kalau belajar, kalau baper itu nggak bisa belajar. Ya, tahu baper ya? Kalau baper tuh nggak bisa belajar. Ya. Kalau mau maju, nggak boleh baper. Gunakan pemikiran. Gitu. Dan memang sesuai dengan ada sumber-sumbernya, berlandaskan pada sumber-sumbernya. Seperti tadi saya menggunakan bahasa asli yang berbeda. Ternyata anggurnya bukan untuk memabukkan. Kan gitu. Statement mualaf itu mengatakan bahwa, statement beliau mengatakan bahwa Tuhan Yesus ngajarin mabuk. Mana? Saya tunjukkan kalau anggur yang memabukkan tuh disebut ini, gitu loh. Fermented wine, gitu. Ya, ya, jadi saya lagi tujuannya ini adalah kepada orang Kristen untuk belajar dan mengenal Alkitab lebih dalam. Oke, terima kasih bro. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan, bahkan tadi sudah membuka bahasa aslinya. Sekalipun udah buka bahasa asli, tapi masih ada ya komentar-komentar bahwa tidak ada fakta dan sebagainya. Tapi biarkan saja ya bro. Oke, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berkati dengan video ini, jangan lupa untuk di-share dan jangan lupa juga untuk subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.